Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini Bapak buatkan video pembelajaran untuk kalian sebagai pengganti karena Bapak tidak bisa bertemu langsung dengan kalian melalui Gmeet ataupun platform lainnya. Bapak mohon maaf untuk hal itu karena Bapak sedang mengikuti program pendidikan profesi guru yang mana mungkin Bapak tidak akan bisa bertemu secara langsung dengan kalian beberapa pertemuan ke depan. Namun sebagai gantinya agar kalian tidak tertinggal dalam segi materi, Bapak buatkan video pembelajaran ini agar kalian tetap bisa mengikuti materi meskipun tidak bertemu langsung dengan Bapak. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum itu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Baik, Bapak mohon maaf ya karena tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi Bapak menjelaskan melalui video ini. Semoga kalian dapat mengikuti video ini dengan baik. Bapak harap kalian bisa mengikuti penjelasan Bapak dalam video ini sampai akhir karena di akhir nanti ada evaluasi yang mana evaluasi tersebut sangat berkait erat dengan apa yang Bapak jelaskan dalam video ini. Nah, di kelas 12 ini kalian akan mempelajari beberapa materi. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dengan beberapa peristiwa yang ada di dalamnya, dimulai dari PKI Madiun sampai dengan Gerakan 30 September G30 SPKI tahun 1965. Materi ini diambil dari kompetensi dasar yang akan kalian pelajari sekitar mungkin 1 bulan ke depan. Ini yang pertama, kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 dan 4.1. Angka 3 adalah untuk menunjukkan kompetensi dasar berdasarkan pengetahuan, sedangkan yang 4.1 adalah keterampilan. Nah, di keterampilan sendiri nanti di akhir kalian akan membuat sebuah cerita sejarah yang berisikan tentang bagaimana sih peristiwa disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Bagaimana bentuk tugasnya, bagaimana caranya, nanti kita akan bicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang paling penting adalah kalian dapat mengikuti setiap pembelajaran yang Bapak adakan dan kalian mampu bersikap kooperatif. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang terutama adalah kalian mampu menganalisis dari apa yang terjadi di masa lalu, terutama yang berhubungan dengan ancaman disintegrasi bangsa. Karena ancaman disintegrasi bangsa ini perlu kita pelajari agar apa? Agar kita membentengi diri, tidak ikut serta dalam gerakan-gerakan yang berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang sah, serta bentuk negara yang sudah disepakati bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuannya utamanya, agar pembelajaran sejarah jauh lebih bermakna. Tidak hanya menghafal, tapi kalian mampu untuk memaknai bahwa dari peristiwa masa lalu kita mampu untuk prevent, untuk mencegah hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa kini maupun masa depan. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu peta konsep kenapa sih si ancaman disintegrasi ini muncul. Jadi gini, jadi pasca revolusi kemerdekaan, akhirnya kan secara lega kita terbentuklah suatu pemerintahan dengan pemimpinnya, orang nomor satunya adalah Soekarno dengan didampingi oleh Hatta, dengan struktur-struktur pemerintahan lainnya. Jepang pergi, kita membentuk pemerintahan, tapi ada tapinya nih. Si pemerintahan yang terbentuk itu, dia terbentuk dari pertama, ideologi orang-orang di dalamnya itu berbeda-beda. Meskipun kita sudah konsensus adalah Pancasila ideologi kita, tapi secara pribadi mereka memiliki ideologi masing-masing. Ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada juga yang komunis jiwanya, ideologinya. Si pemerintahan tersebut juga tidak terlepas dari kepentingan. Jadi masing-masing kelompok itu punya kepentingan. Kenapa sih mereka masuk pemerintahan? Karena mereka punya kepentingan. Serta ada juga yang berdebat mengenai gimana sih harusnya bentuk pemerintahan Indonesia yang seharusnya, kalau sekarang kan kita sudah sepakat nih, yang terpenting
bentuk pemerintahan kita adalah presidensil dengan bentuk negara adalah kesatuan. Kalau dulu karena kita masih membentuk baru lah ya, negara yang baru lahir, jadi masing-masing orang itu punya pendapat. Sistem pemerintahannya harusnya parlementer. Kata yang ini presidensil, yang kata yang ini monarki. Nah, tapi karena kita punya musuh yang sama yaitu penjajah, si tiga hal ini nih, ideologi, orang-orang dengan ideologi berbeda, dengan kepentingan berbeda, dengan keinginan bentuk sistem pemerintahan yang berbeda, akhirnya bersatu dulu deh di bawah satu komando. Namun setelah revolusi berakhir dan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan kita, mulai deh muncul di dalam si pemerintahan ini dan orang-orang di sekitarnya punya perbedaan pandangan dan kepentingan yang semakin meruncing. Oke, hal itu dikarenakan ada keinginan yang berbeda-beda dalam mencapai kepentingan yang tadi sudah Bapak bahas, serta dalam penyelenggaraan negara. Orang-orang yang awalnya menahan diri untuk tidak mengemukakan kepentingannya bahwa mereka punya kepentingan A atau B atau C, serta mereka ingin bentuk penyelenggaraan negara yang berbeda, selama masa revolusi, mereka menahan itu. Tapi setelah pasca revolusi, akhirnya muncullah keinginan-keinginan tersebut. Akhirnya, karena punya kepentingan dan perbedaan pandangan, muncullah ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi, diantaranya adalah berikut. Pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Kalian lihat nanti latar belakangnya. Ada DITI, ada APRA, ada Andi Aziz, ada Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, dan yang terakhir adalah G30S PKI gitu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi apa sih hari ini yang akan kita pelajari dari si peristiwa-peristiwa yang tadi Bapak sebutkan, kita lihat dulu apa sih upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, karakteristiknya kayak gimana. Yang pertama, si ancaman disintegrasi tersebut muncul dari kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi kelompoknya berbeda-beda, enggak dari satu, misalnya dari komunis aja yang melakukan pemberontakan, enggak. Dari pihak agama aja yang melakukan pemberontakan, enggak. Tapi si pemberontakan yang terjadi selama kurun waktu misalnya dari tahun 50, dari 48 sampai tahun 65, itu dilakukan oleh golongan yang berbeda-beda. Itu yang paling penting karakteristiknya. Yang kedua, karakteristiknya adalah si disintegrasi ini yang terpenting muncul karena faktor kepentingan yang mendorong dari beberapa pihak yang tidak senang dengan keberadaan pemerintahan yang sah. Hampir semua pemberontakan yang tadi Bapak sebut nih, yang ini, itu muncul karena adanya keinginan untuk atau ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu. Oke. Mau pemerintahannya kayak gimana, upaya pemberontakan yang tidak sah, upaya disintegrasi itu adalah hal yang salah. Oke. Pemerintahan yang bobrok, pemerintahan yang tidak baik, tidak bisa digulingkan begitu saja, harus ada proses konstitusi yang jelas gitu ya. Nah, orang-orang yang tadi, kelompok-kelompok yang tadi melakukan itu dan dia melanggar konstitusi yang ada. Oke. Lanjut. Nah, apa sih peristiwa-peristiwa yang ada tersebut, bagaimana latar belakangnya, kita akan bahas nanti ke depannya, tapi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 atau bisa disebut Madiun Affairs. Oke. Setiap pemberontakan yang ada pasca reformasi itu banyak sejarawan yang menulis versi lain gitu ya. Mungkin zaman Orde Baru hanya satu pandangan saja bahwa ya pemberontakan tuh kayak gini gitu ya, pemberontakan tuh gara-garanya si ini, tapi pasca reformasi akhirnya digali lagi, akhirnya semakin banyak versinya. Hari ini yang akan Bapak jelaskan adalah versi, tentu saja versi sejarah nasional Indonesia yang ditulis oleh dan diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, Bapak akan memberikan pandangan lain, pandangan mengenai peristiwa ini dari sisi lain di luar daripada aspek yang tadi Bapak sebutkan, itu nanti kita akan bertemu secara langsung, tidak melalui video ini. Melalui video ini Bapak akan hanya menjelaskan mengenai garis besar
yang disepakati selama ini oleh para sejarawan mengenai peristiwa pertama, yaitu pemberontakan PKI Madiun, itu Maidun ya, Madiun tahun 1948. Kita lihat latar belakangnya. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 setidaknya ada 3. Yang pertama, itu adalah kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin. Yang kedua, kritik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet Hatta. Yang ketiga adalah kembalinya seseorang yang bernama Musso ke Indonesia. Kok nggak ada kata-kata PKI-nya, Pak? Apa hubungannya sama PKI, sama komunis, dengan ketiga latar belakang ini? Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin kenapa menjadi penyebab dari munculnya pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Jadi gini, kalian masih ingat kan Amir Syarifuddin? Dia adalah salah satu Perdana Menteri pengganti Sultan Syahrir saat masa revolusi tahun 1948. Nah, Amir Syarifuddin itu harus turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena adanya mosi tidak percaya dari partai-partai lain, karena dia dianggap apa? Dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia dalam perjanjian Renville 17 Januari tahun 1948. Jadi, menurut lawan politiknya, para oposisi daripada kabinet Amir ini tidak memiliki jiwa untuk membela Indonesia. Karena dalam perjanjian Renville ini wilayah Indonesia kan semakin kecil. Kekuatan TNI semakin kecil, tapi dia main tanda tangan aja. Akhirnya Amir Syarifuddin dianggap yang bertanggung jawab, dia disuruh turun sama pihak oposisi. Nah, apa hubungannya dengan PKI Madiun tahun 48? Akibat dari kejatuhan si Amir Syarifuddin ini, akhirnya dia membentuk sebuah FDR, sebuah partai, sebuah kelompok lah ya. Dia menamakan dirinya Front Demokrasi Rakyat. Dia menegaskan diri bahwa kelompoknya adalah oposisi. Jadi ibaratnya dalam tanda petik, Amir Syarifuddin membentuk sebuah kelompok yang barisan sakit hati atas diturunkannya dia dari jabatan Perdana Menteri. Membentuklah FDR. Gitu. Nah, FDR ini dia bentuk dari gabungan beberapa partai. Ada Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, SOBSI, dan satu lagi, Bapak lupa tulis di sini, adalah the one and only, yaitu PKI. Akhirnya PKI bergabung dengan FDR karena FDR memiliki cita-cita untuk mengubah struktur pemerintahan Indonesia menjadi lebih tegas, gitu ya. Agak sedikit paradoks, kenapa? Karena Amir pada saat menandatangani Renville dia tidak tegas, tapi dia berharap setelah dia turun, dia berharap pemerintahan yang lebih tegas, terutama adalah dia menganggap kabinet Hatta itu dianggap lemah oleh dia. Bergabunglah Partai Sosialis, Pemuda Sosialis, organisasi buruh, dan terutama adalah PKI kepada FDR. Nah, akhirnya FDR melakukan 2 hal. Pertama adalah menuntut pembubaran kabinet Hatta. Kenapa? Karena Hatta dianggap melakukan sebuah strukturisasi yang tidak bisa diterima oleh beberapa kelompok pada saat itu. Apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu, dia melakukan pemogokan umum atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, FDR semakin radikal saat apa? Saat bergabungnya PKI di bawah pimpinan Musso. Karena Musso sangat jelas dia ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi berhaluan sosialis komunis. Sampai akhirnya puncak dari radikalismenya adalah dia memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Siapa Musso? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi FDR yang awalnya sebagai oposisi, tidak suka dengan kabinet Hatta, melakukan pemogokan, namun akhirnya berubah menjadi radikal dan berupaya untuk membuat sistem pemerintahan sendiri. Gitu ya. Nah,
Apa hubungannya dengan PKI? FDR ini di dalamnya terdapat PKI sebagai anggotanya. Dan PKI lah yang mengusulkan FDR untuk berdiri sendiri dan akhirnya membentuk Republik Soviet Indonesia. Nah, yang kedua, faktor PKI Madiun adalah kritik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Hatta. Ada yang paling tidak disetujui oleh mereka, pihak komunis. Yang pertama, Kabinet Hatta mengeluarkan kebijakan bernama RERA. Apa itu RERA? RERA itu adalah restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Ya, apa itu? Jadi, kan TNI kalian tahu dibentuk di awal itu tidak satu komando, banyak laskar-laskar lain yang bergabung dalam TNI. Laskar itu adalah pasukan bersenjata, tapi dia tidak memiliki komando yang jelas dalam militer. Nah, Hatta menginginkan agar TNI itu satu. Tidak ada lagi laskar-laskar yang lain yang di luar itu memiliki senjata. Jadi yang boleh memiliki senjata hanyalah Tentara Nasional Indonesia. Itu saja. Dan polisi. Di luar itu nggak boleh bersenjata. Selain itu, perlu direorganisasi di bawah satu komando. Oke. Nah, FDR nggak suka. PKI juga nggak suka dengan hal ini. Kenapa? Ini menutup kemungkinan para tentara rakyat memiliki pasukan sendiri yang bersenjata. Nggak mau. Kalau TNI sendiri nanti para elit-elit doang yang punya kemampuan militer yang bisa pegang senjata dan memiliki tugas fungsi untuk menjaga kedaulatan. Nah, FDR dengan PKI itu nggak mau. Makanya dia kritik kebijakan Hatta. Yang kedua, Hatta melaksanakan perjanjian Renville. Dia nggak suka juga. Kenapa Hatta harus nurut dengan perjanjian Renville? Padahal, cukup paradoks lagi, yang nanda tangan kan Amir ya. Tapi mereka nggak suka dengan Hatta yang lembek, malah ikut perjanjian Renville. Hatta mau gimana lagi? Karena perjanjiannya sudah ditandatangan, maka dia harus ikut terhadap perjanjian tersebut. Kalau nggak, kita di-ban oleh PBB, karena di situ pada saat itu yang menjadi penengah adalah USA kan. Yang ketiga adalah mereka tidak senang dengan kabinet Hatta karena tidak adanya perwakilan komunis dalam kabinet. Kalau zaman Amir jelas ada komunis di dalamnya, orang-orangnya ada orang-orang komunis. Tapi Hatta tidak ada. Dibersihkan oleh Hatta kabinetnya dari orang-orang komunis. Inilah yang membuat FDR dengan PKI di dalamnya kecewa dengan kabinet Hatta dan berencana untuk menurunkan dan membubarkan kabinet Hatta. Yang ketiga adalah kembalinya seseorang yang bernama Musso ke Indonesia. Oke. Nah, Musso kembali dari Uni Soviet membawa sebuah konsep yang dinamakan dengan Jalan Baru. Lalu dia bergabung dengan FDR sampai akhirnya mendeklarasikan Republik Indonesia Soviet. Oke, Republik Soviet Indonesia, 18 September 1948. Apa itu konsep Jalan Baru? Adalah sebuah konsep yang menginginkan adanya dibentuk kerjasama yang dipimpin oleh kaum komunis untuk menentang penjajah. Siapa penjajah? Adalah kolonialisme. Entah itu Amerika, entah itu Belanda, entah itu Inggris. Dia pengen pucuk pimpinannya ini seorang komunis yang menentang penjajahan. Pertanyaannya adalah, siapa Musso? Yang pertama nih, ini bukan fun fact ya, tapi sebuah fakta kecil yang cukup menganeh-aneh ya, bukan aneh ya, cukup kok bisa ya gitu ya kalau dalam pandangan kita. Musso ini adalah teman Soekarno zaman muda dulu. Sama-sama kos di Cokro Aminoto. Jadi mereka berdua itu punya hubungan erat sejak masa kecil. Tapi Musso akhirnya bergabung dengan PKI. Jadi Musso itu adalah anggota PKI yang ikut serta dalam pemberontakan pada tahun 1926. Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda pada saat itu. Musso bersama teman-teman lainnya, ada Semaun, ada Tan Malaka, dan sebagainya, melarikan diri. Nah, Musso ini adalah melarikan diri ke Uni Soviet. Dia mendekatkan diri dengan Stalin pada saat itu. Lalu, setelah tahu Indonesia merdeka, dia kembali dan membawa cita-cita agar Indonesia bersatu dengan Soviet. Makanya namanya Republik Soviet Indonesia. Oke. Nah, itu Musso. Nah, ini orangnya. Yang ini
Ini adalah Amir Syarifuddin. Oke. Nah, yang ini adalah Musso. Nah, ini Musso. Dua orang ini adalah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Apa yang mereka lakukan? Ini jalannya pemberontakan. Yang pertama, mereka melakukan aksi-aksi. Yang kedua, mereka melakukan strategi. Yang ketiga adalah mereka akhirnya melakukan pemberontakan. Apa aksi yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka melakukan propaganda kepada rakyat untuk anti pemerintah. Oke. Lalu mereka mengajak para buruh untuk mogok kerja, sehingga stabilitas ekonomi menjadi goyah dan pemerintah yang disalahkan. Terakhir, mereka melakukan teror dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan yang sadis, seperti yang dilakukan terhadap Gubernur Jawa Timur Suryo. Ada cerita bahwa ya itu mengerikan ya, cara membunuhnya ada yang bilang sangat mengerikan. Lalu apa strategi yang mereka lakukan? Strategi yang mereka lakukan adalah pertama, FDR menarik pasukan pro FDR dari medan tempur. Jadi pada saat itu kan masih ada laskar-laskar yang maksudnya tergabung dalam simpatis terhadap gerakan FDR. Nah, orang-orang yang simpatis terhadap FDR itu disuruh tidak lagi untuk ikut serta dalam pertempuran di bawah komando negara Indonesia. Lalu dia melakukan pengacauan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dan menghadang TNI. Akhirnya FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta dijadikan oleh mereka sebagai daerah yang kacau. Itu mereka melakukan kekacauan-kekacauan di rakyat. Ya apa saja, mereka mengganggu tempat ibadah katanya, melakukan teror-teror dan sebagainya. Lalu mereka dengan sendirinya membentuk tentara rakyat yang dipersenjatai. Ini strateginya untuk menghadapi apabila FDR dan PKI suatu saat berhadapan dengan TNI. Pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Ini yang disebut pemberontakan karena mereka akhirnya keluar dari konstitusi yang sah dan pemerintahan yang sah. Yaitu, pertama, mereka mengacaukan Surakarta, lalu mereka memusatkan basis perjuangan di Madiun, lalu mereka berhasil menguasai sumber informasi pada saat itu yang utama yaitu radio, Gelora Pemuda. Dan ini puncaknya, 18 September, Musso mengumumkan berdiri Republik Soviet Indonesia. Kalau sudah seperti ini, maka sudah dianggap sebagai pemberontak. Maka perlu ditumpas. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan masih propaganda, masih masih ya melakukan kekacauan. Oke, itu mungkin masuknya ke dalam kriminal, belum pemberontak. Tapi kalau sudah menyatakan diri membentuk sebuah negara, maka penumpasannya pun harus dengan jelas bahwa dia karena pemberontak. Nah, lalu apa upaya pemerintah menanggulangi pemberontakan tersebut? Sebenarnya sudah dilakukan upaya diplomasi dulu yang awal, ya. Pemerintahan pada saat itu sangat mengupayakan diplomasi, makanya lawan Belanda pun usahanya diplomasi. Kalau misalnya diplomasi gagal, baru nanti strategi yang kedua dilakukan. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, Soekarno itu temenan kan sama Musso. Sempat Soekarno itu mengajak Musso itu berdiskusi untuk ya redamlah aksinya, nggak usah kayak gini. Tapi kata Musso waktu itu dia bilang, saya hanya akan menjaga ketertiban. Tapi sayangnya sampai dia meninggal, dia tidak menjaga ketertiban yang terjadi di Surakarta maupun Madiun, malah kekacauan. Namun Soekarno akhirnya gagal membujuk Musso karena Musso dengan anak buahnya tetap melakukan aksinya, bahkan dengan cara-cara kekerasan. Akhirnya gagal. Yang kedua, upaya diplomasi yang kedua adalah mengumumkan pada rakyat bahwa ada sebuah pemerintahan baru, jadi diberikan kepada rakyat. Kata Soekarno, silahkan kalian memilih apakah akan mengikuti pemerintahan yang sah, yaitu Soekarno-Hatta, ataukah pemerintahan Amir Musso.
Nah, rakyat jajak pendapat, ya tentu saja Soekarno-Hatta ya. Bahkan Tan Malaka bilang, kamu mau kalau keliling Jawa, terus disuruh milih si A dan antara si A misalnya dengan Soekarno, tentu saja mereka tahunya Soekarno, karena Soekarno namanya sudah sangat besar. Upaya diplomasi gagal, karena mereka tetap melakukan pemberontakan, akhirnya ya sudah, mau gak mau melalui operasi militer. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama, akhirnya Kolonel Gatot Subroto di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan daerah Surakarta yang sempat keos, redam. Selanjutnya berarti tujuannya adalah Madiun. Maka diterjunkanlah divisi Siliwangi, pasukan TNI dari divisi Siliwangi yang pada saat itu kebetulan ada di Yogyakarta karena kan dia dari Jawa Barat, sedangkan Jawa Barat menurut Renville itu milik mereka, milik Belanda. Sehingga Siliwangi yang berada di wilayah Jawa Barat harus hijrah ke wilayah Republik Indonesia, yaitu ke Jogja. Mereka jalan kaki, beribu-ribu orang hijrah ke Yogyakarta, di Jogja disuruh ke Madiun. Di Madiun akhirnya dia menumpas pemberontakan PKI. Nah, akhirnya tanggal 30 September 1948, Madiun diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia. Musso tewas tertembak beberapa hari kemudian. Amir Syarifuddin melarikan diri namun ditangkap 29 November 1948 dan akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pada 19 Desember 1948 karena dianggap akan melakukan kudeta tidak sah terhadap pemerintahan yang sah. Berakhir sudah Madiun, diakhiri oleh operasi militer, akhirnya Kabinet Hatta tetap berdiri, pemerintahan yang sah antara yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta tetap ada, Musso meninggal ditembak, Amir dijatuhi hukuman mati, dan PKI akhirnya harus tenggelam sementara tahun 1948 sebelum nanti muncul lagi menjadi pemenang pemilu keempat, urutan keempat di tahun 1955. Jadi kesimpulannya, pemberontakan PKI Madiun 48 itu adalah upaya menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantinya dengan ideologi komunis, jelas. Oke, karena Musso ingin membentuk yang namanya Republik Soviet Indonesia. Yang kedua, unsur persaingan politik dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 sangatlah kental. Jadi persaingan politik antara Amir Syarifuddin dengan Soekarno dan Hatta itu sangat kental. Amir Syarifuddin itu beberapa kali bahkan itu zaman Jepang itu pernah dibantu oleh Hatta agar dia tidak dihukum mati oleh Jepang. Lalu setelah dia melakukan propaganda saat masa Jepang ya, melakukan gerakan bawah tanah, lalu saat merdeka Amir Syarifuddin diangkat oleh Soekarno menjadi seorang menteri sebelum akhirnya menjadi Perdana Menteri. PKI Madiun tahun 48 adalah merupakan salah satu peristiwa pada masa revolusi kemerdekaan yang membuat kondisi Indonesia pada saat itu berada pada situasi yang genting. Kenapa? Karena di satu sisi mereka harus menghadapi Belanda, tahun 48 ya, masih 48. Di satu sisi ada pemberontakan lokal yang mengganggu pergerakan upaya Indonesia mengusir Belanda. Jadi musuhnya dari dua sisi. Di lain hal adalah pemberontakan PKI ini membuat Amerika menjadi terbuka matanya terhadap Indonesia. Kenapa? Karena mereka takut ternyata komunis ada di Indonesia. Sehingga mulai saat itu Amerika mulai terus mendekati Indonesia dengan berbagai cara sampai akhirnya nanti Amerika dalam tanda petik membantu Indonesia dalam beberapa hal. Gitu, karena takut bahwa ternyata di Indonesia ada komunis juga ya, gitu kata Amerika. Baik, itu kesimpulannya. Nah, materi pembelajaran hari ini cukup sampai di situ, namun ada evaluasi yang harus kalian lakukan berasal dari materi yang tadi Bapak jelaskan. Ya, ini pertanyaannya, silakan di-capture, tapi lihat ada ketentuannya. Pertama adalah kalian mengerjakannya di Microsoft Word dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 12. Ingat,
Salah satu penilaian tugas selain tepat waktu adalah ketentuan yang sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan. Oleh karena itu, jangan sampai salah. Ini soalnya silakan kumpulkan di Gform yang sudah Bapak bagikan di grup WA kelas kalian tadi saat memulai pelajaran. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi, semoga dengan video pembelajaran ini kalian mampu mengikuti materi dengan baik. Dan Bapak mohon maaf masih belum bisa untuk bertemu langsung dengan kalian melalui platform online, baik itu Gmeet maupun Zoom. Semoga kalian sehat selalu. Silakan kerjakan evaluasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.